wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Ibunda Hajah Dede Nur Haidah Abdillah beserta seluruh keluarga besarnya, juga yang kami hormati Ibu Hajah Salma Hasan dan Bapak Haji Jamil Arifin, pimpinan Grand Zamzam Khalifah Asia Tour and Travel beserta seluruh keluarga besarnya, juga yang kami hormati ibu-ibu ustazah dan pimpinan majelis taklim yang mohon maaf agak saya sebutkan satu persatu, kalau sebutin kebanyakan Bu. Ya, sementara waktu asar sudah tiba, sudah lewat bahkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada bapak-bapak yang di dalam. Ibu-ibu hadirin hadirat serta bapak yang mudah-mudahan hari ini, sore ini kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa berkat rahmat karunia serta izin Allah, sore ini kita sama-sama ditakdirkan oleh Allah dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi di majlis taklim Darul Barokah ini dalam rangka sama-sama kita menyambut dan menyongsong tibanya bulan suci Ramadan, alias kalau kata bahasa kerennya sekarang disebut apa namanya? Tarhib Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena waktu saya menyampaikan satu hal saja yang mungkin hal ini jarang diangkat ke permukaan, kalau tentang pelaksanaan ibadah puasa dan lain semuanya, ibu-ibu udah pada hafal. Karena saya lihat di sini ibu-ibu banyak diantaranya pimpinan majelis taklim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita sampai kepada hari yang ke-27, benar nggak? 27 Sya'ban tahun 1444 Hijriah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat Nabi, namanya Sya'ban. Kebetulan namanya sama dengan nama bulan, namanya sahabat Sya'ban radhiyallahu anhu. Itu kebiasaan sahabat Nabi yang bernama Sya'ban ini, kalau sholat berjamaah selalu ada di barisan paling pojok. Di pojok, selalu dia adanya di pojok terus. Asal mau sholat, Nabi lihat Sya'ban ada di pojok, dan dia datang sebelum waktu sholat tiba. Ini sahabat Sya'ban. Satu ketika, ibu-ibu yang dirahmati Allah, menjelang sholat subuh, mau dimulai, sahabat Sya'ban belum kelihatan. Sampai sholat subuh pun ditunda oleh Rasulullah, karena ditunda beberapa saat karena menunggu sahabat Sya'ban, barangkali dikit lagi dia datang, barangkali. Akhirnya yang ditunggu-tunggu pun tak kunjung tiba. Akhirnya sholat subuh pun dimulai. Singkat cerita, selesai sholat subuh, Rasulullah tanya lagi,
Adakah yang tahu bagaimana keadaan Sa'ban? Sahabat semua yang sholat subuh ketika itu tidak ada yang berani ngomong karena nggak tahu. Bicara, ditanyanya tentang keadaan Sa'ban. Begitu tanya lagi, ya ada nggak yang tahu di mana rumah Sa'ban? Nah, ketika ditanya rumah Sa'ban, saya tahu ya Rasul, tahu persis rumah Sa'ban. Oh kalau gitu, tolong nanti antar kami ke rumah Sa'ban. Takut-takut terjadi apa-apa dengan dia. Karena biasanya Sa'ban itu asal sholat subuh udah ada di pojok. Kenapa dia selalu di pojok? Sampai diperhatikan Rasul dan jamaah juga pada tahu. Karena dia supaya jangan mengganggu orang lain selesai sholat, enggak buru-buru, lantas jalan. Ini kadang-kadang kan bapak banyak orang berjamaah, Allahumma angka salam, Allahumma lantas jalan pergi. Ini sahabat-sahabat tidak, dia zikir di situ, dia itikaf di situ, supaya tidak mengganggu orang lain yang lalu lalang. Dia pilihnya di pojok. Nabi tahu dan semua jamaah pun tahu. Ketika subuh itu ternyata dia tidak ada. Akhirnya selesai sholat subuh, semua jamaah ngantar Rasulullah ke rumah Sa'ban. Itu di Madinah. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, jalan dari Masjid Nabawi ke rumah Sa'ban, perjalanan kira-kira sampai di sana waktu 2-3 jam perjalanan. Enggak kayak di kampung kita banyak pohonan di Madinah. Ibu kan udah pernah ke Madinah ya. Bagaimana perjalanannya? Gurun pasir. Akhirnya jalanlah dari habis selesai sholat subuh berjamaah cari ke rumah Sa'ban. Singkat cerita, ketika sampai di rumah Sa'ban, karena sahabat Nabi ada yang ngasih tahu, ini rumahnya. Dia assalamualaikum. Ternyata dari dalam rumah keluar seorang ibu-ibu, istrinya Sa'ban, menjawab waalaikumsalam. Kemudian Rasulullah bilang, benar ini rumah Sa'ban? Iya benar. Bisa saya lihat Sa'ban bagaimana keadaannya? Apa kata istrinya Sa'ban? Ya Rasulullah, Sa'ban tadi pagi meninggal dunia. Jadi sahabat Sa'ban itu tidak sholat berjamaah di masjid cuma gara-gara meninggal dunia. Ini kalau bapak-bapak buat perhatian bapak-bapak. Sementara jarak tempuh antara Masjid Nabawi Madinah dengan rumah Sa'ban itu 3 jam perjalanan. Satu ketika, tapi kata istri Sa'ban ngomong, tapi ya Rasul, ketika Sa'ban sakaratul maut mau meninggal dunia, itu dia bilang mengeluh seperti ucapan mengeluh, tapi saya nggak tahu artinya apa itu ya Rasulullah. Penjelasannya ada di surah Qaf ayat 22, dijelasin panjang. Karena yang tahu orang yang sedang sakaratul maut. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kata Rasulullah, apa maksudnya itu ya Rasulullah? Begitu 3 kali mengucapkan mau sakaratul maut. Aduh, andai kata lebih jauh, pasti pahalanya lebih besar. Terus yang kedua, andaikan yang baru. Kenapa suka diperlihatkan oleh Allah? Orang kalau mau mati, bu, orang kalau mau mati, ibu mah belum tahu karena belum mati. Orang kalau mau mati itu diperlihatkan oleh Allah. Yang dalam surat Al-Qaf dijelaskan tadi, yang tahu orang yang mau mati. Orang yang tahu mati diperlihatkan ulang riwayat kehidupannya, daftar kehidupannya, dari mana kesehariannya diperlihatkan oleh Allah. Cuman untuk mata manusia biasa yang menyaksikan, walaupun saudara keluarganya pun tidak akan pernah tahu. Yang tahu yang mau mati. Diperlihatkan di perjalanan.
dia adu 3 kali. Yang kedua, yang pertama tadi, aduh, andai kata rumah saya lebih jauh dari masjid. Itu kalau ke sana, kalau ke rumahnya enggak kayak kita di sini, ke masjid pakai motor. Zaman dulu jalan kaki, mana berdebu lagi. Terus yang kedua, aduh, andaikan kalau yang baru. Yang ketiga, aduh, andaikan semuanya. Kenapa? Diperlihatkan surga dengan keindahannya. Apa itu maksudnya ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Menjelaskan, singkat ceritanya, ketika Sa'ban itu mau berangkat dari rumahnya, mau berangkat dari rumahnya, perjalanan 3 kilo ke masjid, itu kira-kira jam berapa? Jadi sebelum waktunya. Begitu dia buka pintu di Madinah, di rumahnya angin berhembus kena padang pasir. Akhirnya dia pakai baju 2, yang bagus di dalam, yang jelek di luar. Tujuannya kalau karena debu akan dibuka baju yang luar, yang dalam dia pakai sholat menghadap Allah. Nah, begitu dia sedang berjalan, tiba-tiba di tengah perjalanan menuju masjid, dekat dengan Masjid Nabawi Madinah, ada orang kedinginan. Orang kedinginan, nggak pakai baju. Sementara dinginnya di Madinah itu, kalau Bapak Ibu yang pernah haji, pernah umrah, sampai berapa derajat dinginnya itu? Dingin banget. Akhirnya apa? Sa'ban tidak tega ketika itu, dia buka baju luarnya, dia kasih orang yang kagak pakai baju yang sedang kedinginan itu. Akhirnya dikasih, akhirnya diajak di papang bareng-bareng sampai ke masjid untuk dapat sholat berjamaah bersama. Itu penjelasan Rasul. Nah, kedua, ketika dia adu itu, aduh, kenapa? Kena surga diperlihatkan. Aduh, andai kata yang aku berikan itu bukan baju luar, baju yang jelek, baju yang baru, alangkah lebih indahnya lagi balasan surga yang Allah berikan. Satu. Terus yang kedua, adu yang kedua apa tadi? Adu yang kedua kenapa tadi? Begitu dia keluar dari Masjid Nabawi Madinah, ibu-ibu yang sudah umrah, sudah haji, kalau habis sholat dari Masjid Nabawi kan biasanya ada di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir empet, pinggir-pinggir toko-toko itu ada yang jual susu yang segelas gitu tuh, ya kan, dengan roti teblak Arab, rotinya lebar 3 kali lipat roti Indonesia, ya kan? Nah, ketika Sa'ban mau makan, datanglah tukang minta-minta. Tuhan, kasihan saya Tuhan, 2 hari saya belum makan Tuhan. Mendengar itu Sa'ban tidak tega, akhirnya dibagi 2 lah roti teblak yang besar itu. Dibagi 2 dengan sama rata. Air susunya pun dibagi 2, pinjam gelas lagi, minta gelas lagi, dibagi 2 sama rata. Akhirnya sama-sama sarapan pagi. Diperlihatkan oleh Allah, aduh, andai kata semua itu roti ku berikan kepada orang yang sedang kelaparan tadi, betapa besar janji Allah, karena sudah diperlihatkan orang yang mau mati dulu. Yang ketiga apa? Aduh, ke yang ketiga kenapa? Yang pertama tadi, yang pertama jauh dan jarak dengan masjid, diperlihatkan oleh Allah pahalanya luar biasa, karena setiap langkahnya mendapat pahala, ya, menghapus dosa, yang langkah yang satu mengangkat derajat, terus sampai dia masjid. Terus mengeluh yang kedua apa? Andaikan dikasih baju yang baru, alangkah besarnya pahala yang Allah janjikan, karena diperlihatkan orang mau mati itu. Terus yang kedua, yang ketiga, roti dibagi rata, sama susunya bagi rata. Diperlihatkan oleh Allah, aduh, andai kata aku kasih semua dia, alangkah indahnya balasan Allah yang ku nikmati. Sudah loh.
Apa hikmah yang kita bisa ambil dari cerita ini, dari sahabat-sahabat ini? Makanya Bu, kalau mau beramal jangan tanggung-tanggung. Apalagi Ramadan kemarin, besok nih ya, Ramadan besok, manja'a bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Siapa orang yang bersedekah 1 dibalas 10 kali lipat. 1 dibalas 10. Ya Bu, ibu bersedekah 1000 dibalas 10.000, 10.000 dibalas 100.000. Ibu bersedekah 100.000 ke Jumber sama dengan ibu bersedekah 1 juta nilainya di hadapan Allah kalau bulan Ramadan. Surah Al-An'am ayat 160, coba lihat, ada itu dijelaskan kepanjangan lagi waktunya. Belum sholat asar, dikit lagi, 2 menit lagi dah ya, pas jam 4 harus habis ya, oke. Berarti apalagi Bu, intinya bersedekahlah yang banyak mumpung kita masih dikasih hidup oleh Allah. Karena ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan, bahkan triliunan manusia yang sudah mati di sana, pada dasarnya mereka ingin kembali lagi ke dunia. Ya Allah, aduh kalau tahu begini mah mati. Aduh kalau tahu begini mah ya Allah hidupin saya jangan lama-lama, sehari saja. Mau ngapain? Fasaddaqa wa aku minas salihin. Aku akan bersedekah dan ingin jadi orang soleh. Apa kata malaikat? Lu kemarin udah dikasih tahu kapan? Ngapain baik? Mau sedekah takut apa? Ya, biasa ngumpulin aja mintain sedekah. Itu duit 50 ribuan dipetin ke dalam tas orang sono, bukan orang sini, bukan. Ya kan? Sekarang sudah tidak bisa kembali lagi, walaupun sesaat. Dijajah ada duhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaklimuna, maut sesaat pun tidak bisa. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bu, sedekah besok besar ya Bu ya. Karena apa? Dilipat gandakan oleh Allah, karena kita belum tahu. Karena ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan manusia yang ingin balik lagi ke dunia gara-gara pengen bersedekah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena waktu jualah yang membatasi kita, mari kita baca Fatihah ya Bu ya. Sama seperti Ibunda Hajah Dede Nur Haidah Abdillah tadi, saya pun juga mohon maaf ibu-ibu sebagai komandan Jumber yang ditunjuk langsung oleh Bu Hajah Salma Hasan jadi komandan Jumber. Ibu-ibu yang ngaji di sini lihat saya mulu ya Bu ya. Kadang-kadang lenggang-lenggang ibu semua, mohon maaf Ibu ya. Mudah-mudahan nggak sawan Bu, karena sama-sama udah pernah cucu. Penting tujuannya, niatnya kita ngaji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun gurunya, siapapun yang memberikan informasi pengetahuan kepada kita, kalau yang baik ambil, yang jelek buang. Ya Bu ya. Sebab ketika kita ikhlas duduk di majlis taklim semata-mata hanya mendengarkan pengajian, Ibu ada hadis. Nah, yang kesempatan lain saya akan ungkap bahwa itu pahalanya sama dengan pahala haji secara sempurna. Jadi ibu-ibu juga jangan, ya gua kadang micin banget haji nggak bisa belamparan umroh. Tapi ibu bisa mendapatkan pahala haji dan umroh kalau tahu caranya. Udah tahu kan, sekali tahu caranya kan? Udah kan? Mau tidur aja bisa dapat pahala haji kalau tahu cara. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nggak perlu diulas Ibu ya, udah tahu, lamaan nambah lagi waktu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi saya mohon maaf, kita bersama-sama menjelang Ramadan, mudah-mudahan panjang umur kita, sehat badan kita, anak cucu dan keluarga kita semuanya sehat semua, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, baik rukunnya, wajibnya, sunahnya, dan juga bisa bertemu lagi kembali di tempat ini pada halal bihalal yang akan datang atau pada bulan suci Ramadan kalau ada acara. Ibu yang dirahmati Allah, mari kita baca Fatihah Bu. Kita mohon kepada Allah. Ya, kita baca Fatihah langsung doa. Kita Fatihah pertama kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita,
dalam keadaan sehat walafiat. Ibu ya, kita doakan juga anak, cucu, berucu, keturunan kita yang ada di rumah, yang lagi masih sekolah, yang mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang tenang, tentram, damai, keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, liridoi ta'ala wa ila hadrati rasul wal qabul min kulli syai'in tawassul wa surur wa habdana min kulli syukurin wa mas'ul. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah satu kali lagi. Barangkali ada di antara ibu yang belum sempat ke makam orang tuanya, ya, yang belum sempat karena orang tuanya jauh di jauh. Dari sini aja sebutkan ya Bu ya. Nanti saya kasih jeda Fatihah. Mudah-mudahan sampai kepada yang bersangkutan, karena orang yang dalam kubur itu sedang menanti-nanti di bulan Sya'ban ini, Masya Allah. Diridhoi ta'ala wa ilahat wa khusus min arwah. Sebutin Bu macam-macam. Ada yang belum tahu, ada orang Nabi itu, ada orang atau teman-teman, macam mana Nabi itu. Bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma tawil a'marana fi ta'atillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami semua yang hadir di sini ya Allah, dalam taat beribadah kepadamu dan juga taat kepada perintah Rasulmu. Wa nawwir qulubana, sinarilah hati-hati kami semua ya Allah. Wa sabbit imanana, tetapkanlah iman Islam kami ya Allah. Wa ahsin a'malana, baguskanlah semua amal perbuatan kami ya Allah. Wa wasi' azaqana halalan thayyibah. Ya Allah, ya Tuhan kami, luaskanlah rezeki kami yang banyak, yang halal, yang berkah untuk bekal ibadah kepadamu. Waqti hawaijana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, cukupkanlah segala bentuk macam kebutuhan kami, hidup di dunia dan hidup di akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami dalam beragama. Wal afiatan fil jasadi, sehatkanlah badan dan jasmani kami ya Allah. Wa barakatan fi rizki, berkahilah rizki kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkanlah ilmu pengetahuan kami ya Allah. Wa taubatan qoblal maut, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan taubat sebelum kematian kami. Wa rahmatan indal maut, dan berilah kami rahmat ketika kami mati ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampuni dosa dan kesalahan kami ketika kami mati, setelah kami mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah, Tuhan kami, mudahkanlah dalam sakaratul maut kami ya Allah. Wa najata minan nar wa afa indal hisab, selamatkan kami ya Allah dari api neraka, dan ampuni selamatkan kami ketika kami dihisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan kami telah menganiaya diri kami ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu ampuni segala dosa-dosa kesalahan kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, Tuhan kami, ampuni dosa kami, dosa ibu bapa kami,
baik yang masih hidup ataupun yang telah mendahului kami. Sayangilah mereka ya Allah sebagaimana Ia menyayangi kami waktu kecil dulu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah doa kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah taubat kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.